Tes, tes. Oke, selamat pagi. Jadi, ini pertemuan ketiga untuk ini ya, apa antarmuka dan pemrosesan data IoT, ya. Dan topik hari ini adalah membangun REST API untuk IoT dengan Flash. Ya. Begini mungkin pas. Jadi API atau Application Programming Interface mungkin sempat kita bahas di perencanaan sistem dan ini ya, logika keamanan eh, komputer juga. Ya, jadi API atau Application Programming Interface adalah sebuah jembatan yang memungkinkan dua aplikasi atau sistem yang berbeda untuk berkomunikasi. Ya. API mendefinisikan aturan dan cara agar data bisa dikirim, diterima, atau dimanipulasi ya. Jadi API ini dibuat dalam bentuk ini ya umum sehingga apapun perangkat lunaknya baik itu Python, PHP, C++ dan termasuk Shell nanti kita coba pakai si URL bisa manipulasi data gitu ya, mengirim, menambah, melihat dan memanipulasi data termasuk menghapus data. Ya, DEP mendefinisikan aturan, format, dan cara agar data bisa dikirim, diterima, atau dimanipulasi. Contohnya adalah aplikasi cuaca di HP, ya, tidak memiliki data cuaca sendiri, tapi mengambil dari server cuaca lewat API, gitu ya. Di sini dalam konteks web, API paling digunakan adalah REST API atau HTTP HTTP tapi susah ya Kak, HTTP yang menggunakan metode seperti GET dalam mengambil data, POST dalam mengirim data, PUT memperbaharui data, delete dan menghapus data. Ya. Ya. IoT dan API. Jadi, IoT ya sudah semua kita tahu konsep di mana perangkat fisik, sensor, aktuator, mesin, kendaraan, ya rumah pintar yang terhubung ke internet sehingga bisa mengirim data sensor, suhu, kelembapan, cahaya dan tekanan, ya, menerima instruksi dari server, ya, aplikasi misalnya menyalakan lampu, membuka kunci pintu dan sebagainya itu menggunakan ini ya HTTP GET itu saya saling terhubung untuk membentuk ekosistem cerdas. Ya. Jadi contoh sehari-hari smartwatch mengirim data ya jantung ke aplikasi kesehatan gitu ya bisa misalnya terhubung ke ini ya ke apa namanya cloud gitu ya untuk monitoring kita sehari-hari. Smart home ya lampu menyala otomatis saat sensor gerak mendeteksi orang dan tercatat di dashboard pemilik rumah ya. Milik rumah bisa dicek di sana gitu. Sistem monitoring banjir dengan sensor ketinggian air yang mengirim data ke dashboard kota gitu ya misalnya ya. Jadi hubungan API dan IoT misalnya di sini ya misalnya API berperan sangat penting ya API menjadi bahasa komunikasi antara perangkat IoT misalnya sensor di lapangan, sensor atau cloud tempat penyimpanan dan analisis data, aplikasi dan dashboard tempat user melihat hasilnya gitu ya. Jadinya ini dengan API bahasa pemrogramannya apapun dia bisa gitu ya tergantung. Ya, jadi di sini sensor IoT misalnya di sini sensor API ya perangkat IoT misalnya ESP32 mengirimkan data ke server menggunakan HTTP POST ke API. Ya. Sensor API database ke database server menyimpan data sensor ke database. Klien aplikasi dan dashboard ya, API ke server aplikasi misalnya web atau mobile mengambil data sensor lewat HTTP GET ke API server API IoT ke IoT device ini misalnya API juga bisa mengirimkan instruksi ke perangkat misalnya menggunakan HTTP put dan post ya untuk menyalakan relay gitu misalnya ya. Contoh kasus nyatanya misalnya
Smart agriculture, sensor kelembapan tanah mengirim data ke API dan data disimpan, dashboard menampilkan grafik, API juga mengirimkan instruksi ke pompa air untuk menyiram, gitu ya. Jadi, contoh lainnya smart city, misalnya monitoring banjir, sensor tinggi muka air kayak di sungai yang mengirimkan ini ya ke server melalui API. Jika lebih dari batas tertentu, API memicu alarm ya, notifikasi ke masyarakat. Jadi kenapa harus pakai API? Kenapa nggak di perangkat microcontrollernya langsung gitu ya? Supaya nanti kalau keputusannya atau ada skripnya mau diubah, kita nggak usah mengupload ke ininya microcontroller. Apalagi kalau mengupload microcontroller kan harus kita colok microcontrollernya ke USB gitu ya, seperti itu yang repot harus ke lapangan. Ini bisa kita secara remote gitu ya. Jadi terakhir adalah smart home, ya menjadi penghubung antara smart home dan perangkat rumah, yang misalnya lampu, AC, CCTV. Ya. Di reminder satu, misalnya API di sini penghubung komunikasi, IoT merupakan perangkat fisik yang terhubung ke internet. Ya, API dalam IoT buat sensor, server, dan aplikasi bisa saling berbicara atau berkomunikasi ya. Oke. Jadi kita sekarang lanjut ke edge computing ya. Edge computing adalah konsep pemrosesan data sedekat mungkin dengan sumber data gitu ya. Ini terutama kalau internetnya lelet gitu. Ya, misalnya di gateway, router pintar, mini server atau langsung di perangkat IoT. Misalnya contohnya kamera CCTV pintar yang langsung melakukan deteksi wajah ya. Jadinya kalau deteksi wajah udah dari zaman dulu ya mungkin tahun 2008 gitu sudah ada di bahkan di ini ya apa namanya kamera digital yang 500 ribuan bahkan udah ada deteksi wajah ya seperti itu. Ya, hanya mengirim hasilnya analisisnya ke cloud. Ya, ya, hasilnya aja yang dikirim ke cloud tapi prosesnya di edge gitu ya. Jadi tujuan edge computing mengurangi latensi, tidak semua data harus dikirim ke cloud, menghemat bandwidth, hanya data penting yang diteruskan ke server ya, yang berupa kesimpulan, nah, itu ya. Ya, tapi kalau misalnya untuk keperluan analisis data besar gitu di server, ya edge computing ini ya kalau mau mendetail gitu ya eh, harus tetap mengirimkan data mentahnya kadang-kadang ya. Tetapi kalau untuk apa namanya real time atau streaming ya bisa hasilnya aja yang dikirim. Ya. Meningkatkan kecepatan respon, misalnya sistem keamanan yang langsung memicu alarm tanpa menunggu dari cloud. Ya, itu ya jadinya kalau misalnya internetnya gangguan gitu nggak masalah ya salah itu ya misalnya eh, keputusan menyangkut pompa gitu ya apa namanya kalau nunggu cloud mungkin pompanya terlanjur nyala terus gitu kan ya itu lebih bahaya disiram berlebih daripada telat disiram 1 jam kan gitu ya ya apa kelamaan disiram 1 jam lebih bahaya daripada telat disiram 1 jam kan gitu ya misalnya itu ya itu dengan API dan edge computing gimana hubungannya gitu IoT device bisa mengirim data sensor ke edge server atau cloud edge server bisa mengambil atau memberikan instruksi ke perangkat IoT ya. Aplikasi dashboard bisa mengakses data dari Edge Cloud untuk ditampilkan ke user gitu ya. Jadinya Edge juga bisa sebagai API yang menghubungkan misalnya keperluan analisis di cloud gitu ya. Bisa seperti itu. Ya. Di hubungan ketiganya di tiga ya. Di, ini IoT mengumpulkan data ya contohnya suhu, kelembaban dan atau termasuk gambar, mengirimkan data ke edge device lewat API biasanya REST API atau MQTT. Sedangkan edge computing menerima data dari IoT melalui API melakukan analisis awal, filtrasi ya, misal filter di sana ya. Hanya kirim data suhu jika melebihi ambang batas, menyediakan lokal API ya lokal API ya, sama ada API di cloud gitu ya, ada di sana ya agar aplikasi atau perangkat lain bisa langsung mengambil data gitu ya. Jadi kalau mau cloud utama melakukan analisis mendalam gitu bisa ngambil dari lokal API-nya gitu.
Ya, jika perlu, Edge mengirimkan data ringkasan ke cloud untuk penyimpanan jangka panjang gitu ya. Ya, cloud dan aplikasinya, API di cloud menerima data dari Edge, aplikasi web, mobile, dashboard mengakses API cloud untuk menampilkan data ke pengguna. Instruksi dari aplikasi juga bisa dikirim balik ke IoT melalui API Edge ya sana ya. Jadi contoh di sini ada diagramnya misalnya smart farming ya. Ini IoT sensor kelembapan tanah dan suhu di sawah. Edge computing di sini ada mini server di lapangan, misalnya menerima data sensor langsung yang memutuskan menyalakan pompa air jika tanah kering gitu ya. Itu ya, API di sini berfungsi sensor mengirimkan data ke Raspberry Pi gitu misalnya ya, lewat REST API atau MQTT. Dashboard web mengambil data kelembapan tanah melalui API. Ya. Dan terakhir data ringkasan harian dikirim ke Cloud API untuk analisis jangka panjang gitu. Jadi ringkasan hariannya gitu ya. Tapi kadang-kadang ini ada yang data yang ketinggalan gitu. Jadinya ada lokal API untuk menagih ini gitu ya. Misalnya lokal API bisa penyimpanannya di micro SD kalau misalnya Raspberry Pi tadi gitu ya. Seperti itu. Ya, jadi reminder 2, IoT ya adalah perangkat pengumpulan data dan aktuator, edge computing tempat pemrosesan cepat dan efisien di dekat perangkat. Ya, terus API jembatan komunikasi antara IoT, edge, cloud dan aplikasi antar muka usernya gitu ya. Kurang lebih itu tentang teorinya. Ya, terima kasih.